Presiden Prabowo Subianto meminta para menteri dan pejabat negara untuk menempatkan loyalitas utama kepada rakyat dan bangsa, bukan kepada dirinya sebagai pribadi. Ia menegaskan bahwa jabatan kepemimpinan bersifat sementara, sedangkan pengabdian kepada negara dan nilai kebangsaan harus dijaga terus-menerus. Pesan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri acara akad massal 50.030 KPR FLPP sekaligus serah terima kunci rumah subsidi di Serang, Banten, Sabtu 20 Desember. Dalam kesempatan itu, Prabowo mengingatkan bahwa dirinya bisa datang dan pergi, tetapi kesetiaan kepada tanah air, bangsa, dan rakyat tidak boleh berubah. Prabowo juga menekankan pentingnya integritas dalam kepemimpinan serta komitmen membangun pemerintahan yang bersih. Menurutnya, aparatur negara harus terbebas dari praktik korupsi agar kekayaan negara benar-benar kembali kepada masyarakat melalui pelayanan publik yang adil dan merata. Ia menegaskan bahwa praktik penyelewengan anggaran termasuk penggelembungan biaya proyek merupakan bentuk pencurian uang rakyat yang tidak dapat ditoleransi. Prabowo meminta agar segala upaya untuk mengakali negara dan masyarakat segera dihentikan. Dalam pidatonya, Kepala Negara turut mengungkap pesan mendiang ayahnya, Sumitro Joyo Hadikusumo, yang selalu ia pegang teguh. Beberapa bulan sebelum wafat, Sumitro berpesan agar Prabowo selalu berpihak kepada rakyat, terutama ketika dihadapkan pada pilihan yang sulit. Prabowo mengaku prinsip tersebut menjadi pedoman dalam setiap pengambilan keputusan. Yang setia kepada bangsa dan rakyat, saya minta ke mereka, jangan setia kepada Prabowo. Prabowo datang, Prabowo bisa pergi. Prabowo manusia. Setia kepada Republik, setia kepada rakyat. Saya selalu cerita beberapa bulan sebelum almarhum ayah saya meninggal, Profesor Sumitro. Nggak tahu apa saya dipanggil. Dia hanya kasih satu pesan kepada saya. Dia sudah di kursi roda. Mungkin dia merasa akan dipanggil Tuhan. Dia mengatakan, Prabowo, kalau suatu saat kamu berada dalam keadaan bingung dan ragu-ragu, ingat, selalu berpihak kepada rakyatmu. Itu pesan beliau. Dan itu saya pegang. Tanya menteri-menteri, kalau dihadapkan dengan keputusan cara bertindak A atau B atau C, saya selalu tanya, mana yang menguntungkan rakyat kecil? Kalau yang A, ya A, jalankan. Kalau B, ya B. Kalau C, ya C. Karena pendapat saya kira-kira sama dengan ayah saya. Kalau orang yang kuat, ya dia sudah kuat. Sudah. Dia tahan banting, silakan. Tapi yang paling lemah, ini yang harus kita bela. Ini yang harus kita. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus memberi perhatian utama kepada kelompok masyarakat paling lemah, karena ketika mereka diberdayakan, roda perekonomian nasional akan bergerak secara alami. Atas dasar itu, Prabowo menyatakan tekadnya untuk menghapus kemiskinan melalui penegakan hukum yang tegas, pemberantasan korupsi, penyelundupan, serta segala bentuk penipuan. Ia kembali menegaskan bahwa praktik markup anggaran, meski dilakukan dengan berbagai dalih, tetap merupakan tindakan mencuri hak rakyat dan tidak dapat dibenarkan.